warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Danang Setopa Budi, tentunya di channel kesayangan kita, channel Dunia Hobi tentunya. Channel yang selalu memberikan edukasi, inspirasi, dan juga tentunya hiburan. Oke teman-teman, sesuai janji saya kemarin, kita akan mengulas tentang beberapa kendala yang dihadapi oleh para pebonsai dan juga petani bonsai teman-teman, yaitu tentang penyakit-penyakit yang sering kita jumpai di tanaman bonsai kita ya. Ada penggerek batang, ada kutu kebul, kemudian juga ada layu ya, ada yang layu, kemudian ada yang terserang fusarium dan sebagainya teman-teman. Oke, bersama kita sudah hadir Koan ya kok. Tos dulu kok. Koan adalah salah satu penghobi bonsai juga teman-teman, dan beliau ahlinya ilmu botani ya, boleh dibilang kayak gitu ya, karena beliau syarat dengan pengalaman dah berpuluh tahun bergelut di bidang perpupukan ya kok ya. Sudah berpuluh tahun beliaunya bukan hanya di bonsai, tapi beliau juga berpengalaman mengatasi beberapa penyakit yang dihadapi oleh para petani, baik dengan pupuk organik dan sebagainya. Oke Koan, apa kabar Koan? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Gini Koan, kemarin kan kita ke teman-teman pebonsai ya. Nah, teman-teman pebonsai itu rata-rata mengeluh bonsainya itu kadang ada yang mengalami mati ya, karena penggerek batang dan juga ada beberapa kutu kebul. Nah, mungkin bisa diceritakan Koan untuk sebenarnya untuk penanganan misalkan kayak kutu kebul dan lain sebagainya itu bagaimana? Baik, salam cinta, salam satu hobi teman-teman. Ya, memang kendala di pemain bonsai itu salah satunya adalah penyakit fusarium Mas Dan. Fusarium ya. Fusarium atau layu. Nah, ini bisa saya jelaskan. Itu ada dua penyebab tanaman itu layu. Pertama itu media yang kurang porus Mas Dan. Oh ya. Nah, itu sehingga media air ya ini akan menimbulkan busuk akar terutama. Ya. Dan itu bukan fusarium, beda dengan fusarium. Oh, beda ya? Ya, itu beda. Nah, yang kedua itu karena fusarium. Nah, fusarium itu penyebabnya itu karena pemakaian pupuk kandang atau kohe yang fermentasinya itu belum sempurna sekali. Nah, ini gini, pupuk kandang itu memang secara tercipta itu adalah yang paling terbagus, paling baik lah Mas. Paling baik ya? Ya, karena ini memang ciptaan alami ya? Ya, dari sana. Tetapi tidak menutup kemungkinan itu ada kelemahannya. Salah satunya begini. Ketika ini sudah difermentasi, ternyata ini membawa jamur. Ya. Jamur ini yang namanya jamur fusarium. Nah, ketika dipakai untuk media tanam bonsai, terkena panas lalu disiram, maka jamur fusarium ini akan berkembang. Nah, sehingga berkembang dia akan masuk lewat akar. Lewat akar akan ke batang sehingga tanaman itu akan menguning. Iya, nah, menguning ini dipikir oleh teman-teman itu mungkin karena kurang air. Ya kan, mau disiram pakai satu dam aja tetap kuning. Ya kan, karena memang ini terkena jamur. Nah, kalau yang sudah terkena ini memang sulit diselamatkan. Memang mau tidak mau kita buang. Nah, ini kan saya. Ya lah. Untuk pencegahan memang kita ada yang namanya ini Mas Anang. Namanya gliokladium. Gliokladium. Nah, sementara gliokladium ini adalah semacam jamur tapi yang menguntungkan. Jadi ini kandungannya sebenarnya jamur juga. Jamur juga namanya gliokladium. Cara kerjanya gimana? Nah, cara kerjanya gini. Ketika pakai kohe ini alangkah bagusnya kohe satu kandi itu kurang lebih sekitar 10 kilo Mas.
Satu karung itu ya. Nah, satu karung itu kurang lebih 5 sampai 10 kilo. Ya. Ini cukup diberi glio 1 sendok makan. Oh. Ya, diaduk sampai merata, ya, kemudian disemprot. Ya, ini didiamkan kurang lebih 1 minggu. 1 minggu itu kan dicampur ya. Ya, dicampur 1 sendok. 1 sendok makan itu untuk 1 karung, campur, kemudian didiamkan sampai kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Cukup ini 1 minggu cukup ya. 1 minggu, maksimal 1 minggu. 3 hari sebenarnya juga sudah bisa. Karena itu nanti jamur glionya akan berkembang di situ. Nah, ketika kita pakai, semisalkan ada jamur fusarium yang masuk, maka akan dimakan oleh jamur glio ini. Oh, berarti ini jamur memakan jamur. Jamur ya? memakan jamur. Nah, ini teman-teman, berarti ini bukan kimia ya, Pak ya? Bukan kimia. Jadi ini Agensi hayati istilahnya Oh dalam iya. pertanian. Agensi hayati. hayati ya. Nah, ini teman-teman. Jadi memang benar-benar natural ini ya. Jadi alami gitu ya. Dan pemakaiannya relatif. Dan gini teman-teman ya, kalau mungkin ada teman-teman yang berminat, nanti bisa silahkan komentar di video ini. Nanti admin akan menjawab. Ya. Harganya berapa, silakan nanti admin yang akan menjawabnya. Nanti kita cantumkan ya WA dan juga nomor kontaknya ya, ataupun nanti di kolom komentar aja, siapa nanti yang kepengen mendapatkan glio ini, silakan komen di kolom komentar mau berapa dan sebagainya. Nanti juga di sana ada kita cantumkan harganya, dan harganya murah ya kok. Murah ya, dengan sepasang sandal jepit. Mahal sandal jepitnya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi tapi kan mungkin kalau di luar sana mungkin mahal ya, tapi khusus untuk di Koaan ini harga pasti dijamin lebih murah lah. Terus ini Koaan, ini kan untuk jamur ya. Sementara ada juga yang kena penggerek batang. Penggerek batang, baik. Penggerek batang itu kebanyakan di tanaman sancang dan pahong ya. Iya, betul. Nah, ini penggerek batang ini sebetulnya kayak semacam kumbang kecil yang dia masuk dan dia itu bertelur masalah. Bertelur ya. Ya, bertelur di situ, dia makan kambium. Nah, nanti ketika menetas itu akan timbul yang kayak belatung gitu. Iya, betul Nah, betul ya. Ketika dan belatung ini akan makan kambium tanaman. Sehingga nanti tanaman ini akan mati karena kambiumnya itu termakan oleh si ini anakan dari penggerek itu. Nah, kalau di alam itu biasanya di pohon sisir masalah itu terkena penggerek batang. Iya, betul. Ya, sehingga terjadi keroposan. Itu ya. Nah, tapi kalau sudah jadi bonsai terkena penggerek batang bukan lagi keroposan, mati ya. Mati. Betul. Kemarin juga di pohon anting putri ya di Cilacap itu juga ada yang terkena penggerek batang, dan itu memang luar biasa ya. Jadi dia itu memakan semua kambium. Kemudian ternyata itu di dalam batangnya ada lubang. Ya, nah itu keluar apa kayak ulat kayak itu. Ya, itu sebetulnya anakannya itu Mas. Nah, itu caranya untuk mengatasi. Nah, ini kita ada yang namanya BVR. Ya, BVR ya. Atau Bevoriana bassiana. Bevoria bassiana. Ini juga jamur masalah. Oh, ini jamur juga. Jadi ini memang khusus untuk menangani semacam kutu-kutuan kayak penggerek batang, terus kalau mungkin kutu kebul ya. Kutu kebul juga ya. Kutu kebul teman-teman biasanya kan di ini ya, di Kimeng dan juga di Anting Putri itu juga serut. Jadi momok. Iya. Serut itu juga. Ini caranya gimana ini? Nah, ini sebenarnya sudah dilakukan penelitian yang lama ya. Jamur BVR sebenarnya ini di alam ini banyak. Oh gitu ya. Karena pemakaian insektisida yang berlebihan sehingga jamur yang menguntungkan ini ikut mati. Oh, ini gitu. sudah dikembangkan jamurnya ini namanya BVR lah. Untuk pemakaiannya ini amat sangat irit. Jadi satu itu semprotan 2 liter ya. Liter itu cukup 1/4 sendok teh. Oh, berarti sedikit sekali. Sedikit sekali itu disemprotkan di batangnya. Batang yang sudah terkena penggerek itu semprotkan sampai dia masuk. Oh, gitu ya. Dan nanti juga misalkan ada kutu kebul juga disemprotkan. Terus kalau yang di Kimeng kadang itu ada semacam trip ya yang kecil-kecil. Iya, betul. Iya, itu yang itu hitam. bisa disemprot ini
ini atau paling murah itu di pruning aja. Pruning ya. Kalau di daun. Tapi kalau pruning selesai. Kalau udah anu kan bisa tumbuh lagi kok ya, itu ya. Kalau di batang ini yang susah. Susah ya. Yang susah. Nah, ini memang disemprotkan di situ. Batang sampai dia masuk. Nanti akan terkena si kumbang. Kumbang ini kalau sudah terracuni BVR, Ya. dia kayak ada semacam selaput di badannya. Ya, memang belum mati, tapi dia itu sudah Mas dalam. Mensret maksudnya. Ya, sehingga dia sudah nggak makan. Nggak bisa makan, nanti dia akan lemas. Dan kalau misalkan si kumbang ini terbang, Ya. kumbang ini terbang menempel ke temannya, temannya ini akan ketularan Mas. Oh gitu ya. Nah, ya ini fungsi BVR. Jadi ini luar biasa. Dan Jadi- irit sekali. Jadi misalkan ada apa ya, ada kumbang atau penggerak batang itu terkena BVR, Ya, kemudian dia ke ataupun kutu kebul, ya. kemudian dia itu di koloninya itu bercampur, maka yang lainnya juga akan mati Akan ya. tertular. Nah, untuk BVR ini kalau misalkan bukan di apa ya, disiramkan ya, bukan ya. Kalau misalkan kayak pupuk kimia apa namanya, obat-obatan yang kimia itu kan kadang harus diencerkan kemudian disiramkan terserap. Kalau ini langsung ya, langsung di kontak. batangnya, Ya, kontak di batangnya. langsung. Maka akan terkena si kumbang. Begitu Dan ya. dia juga akan berkembang biak di batang ini. BVR ini ketika ini akan melindungi juga Mas. Sehingga kalau misalkan ada penggerak batang yang akan masuk ke situ, dia nggak berani. Karena memang ini musuh alaminya. Ini dipakai pada saat terkena atau bisa digunakan untuk pencegahan kok? Pencegahan lebih bagus. Bisa ya? Bisa. Sekarang sudah terkena ya nggak masalah. Oh gitu ya. Berarti kalau misalkan untuk pencegahan itu mungkin seminggu sekali atau Seminggu sekali cukup atau 1 bulan sekali cukup. kalau misalkan sudah terkena berapa kali kira-kira? Itu cukup seminggu 2 kali. 2 kali ya? 2 kali Seminggu aja 2 kali semprotan ke teman-teman. batang. Itu Kalau yang terkena itu seminggu 2 kali. Kalau yang untuk pencegahan 1 mungkin bulan sekali cukup. 1 bulan sekali cukup teman-teman. Nah, Untuk melindungi saja ini sifatnya. ini kayak gini kok. Untuk BVR dulu, ini juga bisa didapat di Ya bisa ya. nanti ya di Oke. komentar saja. nanti. komentar ini yang butuh ini, yang butuh kebul, penggerak batang dan lain-lain. Ini sebenarnya kayak insektisida tapi alami Sama ya. ya agensia Alami. ya juga. Jadi itu memang tidak berbahaya untuk manusia. Oh ini nggak berbahaya Tidak ya? berbahaya. Beda kalau kita pakai kimia disemprotkan, kita juga menghirup wah bahaya. Beracun. Beracun. Kalau ini enggak ya? Kalau ini enggak. Lebih aman untuk kadang kan kita ada anak-anak dan sebagainya teman-teman. Oh. Ini lebih aman teman-teman. Kemudian gini kok, kalau misalkan oke lah. Jadi ini komplit sih sebenarnya ya. Untuk media, untuk mencegah busuk akar, jamur dan sebagainya dipersiapkan dengan bio. Betul. Kemudian kalau misalkan terjadi masalah menggunakan BVR ya. Nah, tapi gini kok, rata-rata kan kalau misalkan sudah kena entah itu fusarium, kemudian misalkan kita sudah obati ini ya, ataupun dengan kutu kebul, itu kan otomatis pohon itu akhirnya rusak ataupun stagnan Ya. ataupun bahkan kritis kok. Nah, untuk mengatasi itu supaya kesuburannya dan juga untuk apa namanya ya, mengembalikan ke kondisi semula itu. Baik. Jadi memang gini, tanaman itu memang butuh nutrisi ya Mas Dalan ya. Nutrisi. Nah, Betul. salah satu nutrisi yang cepat terserap oleh tanaman sehingga dia cepat kondisinya pulih Mas, terutama untuk perakarannya dulu ya. Betul. Yang paling penting akar ini harus tumbuh dulu sehingga tanamannya akan sehat. Kebetulan kita ada ini Mas Dalan. Apalagi ini kok Nah, ini kita ada yang namanya granul. granul ya. Nah, ini pupuk organik yang memang dia spesialis untuk memulihkan tanaman yang sudah kritis ya. Dan ini memang kita sudah pakai lumayan lama, terutama untuk ketika kita dongkel atau kita dapat bahan stekan yang akarnya kurang bagus, ini terbukti cepat mengeluarkan akarnya, baik perantingan, daun dan lain sebagainya. Juga memperbesar ini lebih cepat batang. Untuk bikin bobel ini akan lebih cepat. Dan ini nanti bisa didapatkan, silahkan komentar saja di video Ini beliau. teman-teman nih, granul.
granul. Ini Murah sekali Mas Danang, ini setengah kilo. setengah kilo. Ya dengan pupuk yang biasa teman-teman pakai ini pasti lebih murah. Jamin lebih murah, apalagi belinya di koan ya. Ini bentuknya memang kayak granul teman-teman ya. Ya. Ini boleh tak Bisa buka ya? bisa dibuka. Pemakaian relatif irit ini Mas Danang. Jadi misalkan kita 10 liter air, ya. 10 liter air. 10 liter air atau kurang lebih 1 ember, ini cukup dikasih 1 peres sendok makan. Oh. Ya, ini untuk nyiram. 1 1 peres sendok makan. Ekonomis sekali ya. Relatif irit, sangat amat sangat irit. Oh ini bisa ambiar ya kok ya? Ya betul. Nih teman-teman nih. Nih. Jadi ini kalau ada sih produk yang lainnya kok. Ini kan kita sharing ya. Itu apa ya? Ya kayak granul ya, tapi itu kan apa ya, ibaratnya agak keras ya. Kalau ini cenderung ini nih lunak. Larut ya. Iya. Mudah larut ya. Dan ini sifatnya slow release Mas. Oh gitu ya. Jadi slow release gini. Ketika tanaman ini dia misalkan daunnya ini kok kurang bagus, kurang unsur nitrogen misalkan, maka si granul ini akan memberikan unsur N ke tanaman. Oh gitu ya. Cara kerjanya kayak gitu ya. Ya, jadi tanaman butuh unsur apa, maka akan disediakan akan diberikan oleh si ini. Ini kandungannya apa aja kok? Komplit Mas Danang. Itu nitrogen, fosfat, kalium, sulfur dan lain sebagainya itu komplit sekali. Dengan kombinasi komplit semacam ya, itu. Bahkan ada ini apa istilahnya itu kalau di Dumrat ZPT-nya ya, zat pengatur tumbuhnya. Oh iya. Sehingga memang ini tanaman akan lebih cepat. Oh berarti ini juga bisa digunakan ketika kita misalkan penanaman ataupun ganti media ya. Oh ya, itu akan bagus sekali. Nah ini teman-teman ya. Ini kalau misalkan bonsainya teman-teman ingin subur baik secara akar, batang dan juga pertumbuhan ya, itu alangkah baiknya menggunakan granul ini teman-teman ya. Karena dari ceritanya ini tadi Koan itu menjelaskan kalau ini untuk pertumbuhan gitu, berarti kan bukan hanya ketika terkena penyakit ya kok. Betul. Jadi untuk ganti media, berarti caranya media kemudian kita taburi ini ya? Ya taburi aja. Ditaburi kemudian ditanam. Betul. Kemudian kasih bentuk padi. Seperti itu. Atau nanti untuk setelah 1 hari atau setelah 2 hari bisa disiram pakai ini. Caranya tadi. Yang 10 liter cukup 1 sendok aja. 10 liter 1 sendok. Ya. Berarti ini kan nanti larut ya? Larut kemudian disiramkan. Siramkan saja. Atau ini mungkin ditabur juga bisa ya? Bisa. Itu hanya cukup 1 sendok aja untuk 1 tanaman. Dan ini juga bukan hanya untuk bonsai ya, semua tanaman. Semua tanaman bisa. Cuman kalau luar biasa ini. Untuk bonsai Mas, ini karena ini sifatnya organik ya. Ini mau organik ya, karena ini setengah kilo mau dipakai semua untuk 1 tanaman enggak masalah. Oh, tapi kalau kimia itu mati loh. Mati. Kalau ini enggak masalah. Cuma kelemahannya satu masalah. Kalau kenapa? Dipakai semua bukan jadi bonsai, jadinya nanti bongsor. Bongsor ya. Ya ini teman-teman. Luar biasa. Nah ini bonsai bongsor nanti. Iya. Jadi karena ini pemacu pertumbuhan, jadi ya memang ini mempersingkat waktu. Misalkan kita akan memperbesar batang dan sebagainya, ini akan mempersingkat waktunya teman-teman ya. Betul. Dan misalkan kalau di sini kok akarnya kurang, ini bisa ditaruh di dekat akarnya Mas. Nanti akar ini akan apa ya istilahnya ngoyok ya. Oh iya. Ya, akar akan ngejar ke berjalan. Ya, itu kalau disebar nanti akarnya pun akan nyebar. Ya, nah ini teman-teman, ini kalau teman-teman nggak kepengen bernasib seperti ini gimana ini ceritanya gimana ini seperti ini ya? Nah ini ya bisa jelaskan. Ya. Kalau yang fusarium yang sudah masuk, ya. Ciri-cirinya itu ini nih kalau kita kelupas ya, kalau dikelupas Mas, ini ya. Dia akan coklat seperti ini. Nah, ini. Oh iya. Ini fusarium sudah masuk ini. Oh, ketika gitu ya. fusarium sudah masuk ini sudah nggak bisa diselamatkan. Mau bagaimanapun juga ini sudah nggak bisa. Pasti mati. Pasti ya? mati. Ya kan? Pasti mati. Fusarium masuk dia.
Ini teman-teman, salah satu korban dari fusarium ataupun jamur ya. Solusinya ya berarti yang ini ya kok ya. Yang ini ya. Betul. Nah ini solusinya ini. Jadi sebelum menanam medianya dikondisikan dengan glio. Atau begini, ketika mungkin yang sudah terlanjur mulai terkena. Iya, mulai terkena ini ya. Bisa Mas Danang, bisa. Caranya? Caranya ini dijabu dulu, kita cek sininya dulu. Kalau sini belum coklat atau akar belum busuk sekali, ini masih bisa terselamatkan. Oh gitu ya? Ya walaupun 70%. Ya. Caranya sama, ini nanti satu ember air ya cukup sekian tingginya, kasih glio 1 sendok. Iya. Terus kasih ini juga 1 sendok. Ini 1 sendok. Ya itu dilarutkan semua, ini direndam Mas. Oh direndam dulu. Direndam ya sampai ini nanti glio akan masuk ke sini, akan membunuh fusarium. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah ada indikasi kena fusarium ataupun jamur ya, itu langsung kita kita angkat. Kemudian kita rendam dengan ini glio dan juga granul 1 sendok untuk 1 ember, kemudian ini direndam ya Pak ya. Jadi segini ya. Sampai direndam. Berapa lama kok? Itu kurang lebih 1 jam cukup. Cukup 1 jam. 1 jam. Setelah itu tiriskan, media nanti bisa diganti. Media diganti, kemudian pakai ini ya. Ya, nah nanti sisa airnya itu bisa nanti buat nyiram yang lain. Oh gitu, ya benar juga ya. Kalau untuk pencegahan pun sama nanti Mas rencananya. Sama ya. Ya, misalkan satu sendok untuk nyiram. Dan dilakukan sore hari. Sore hari. Ya, kenapa sore hari? Karena kan ini nggak ada matahari. Ya. Nah, jadi ketika nggak ada matahari, maka ini si glionya akan tumbuh. Oh gitu ya. Kalau dia langsung terkena matahari, glionya juga akan mati Mas. Oh. Jadi cara penggunaannya ini juga harus tahu teman-teman ya. Jadi untuk penggunaan glio karena ini juga jamur sebenarnya. Betul ya, makhluk hidup. Kalau makhluk hidup kalau misalkan dia terkena matahari pun ini akan rusak ya. Akan rusak. Tapi kalau langsung ya Mas, kecuali memang sudah kita biarkan dulu dipakai OHI, dia nggak masalah. Nah, dia sudah bertumbuh kembang di situ. Tapi kalau misalkan mau buat nyiram, harus sore hari. Harus sore hari ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini solusi untuk kita semua ya. Jadi memang kadang kita mengalami kesulitan. Ya, sudah capek-capek prokas, sudah kelihatan bagus, tahu layu mati. Wah. Nah, itu masalah. Itu yang kadang bikin pusing gitu. Betul. Dan juga kadang kayak gini kok. Kita sebenarnya sudah sudah tahu misalkan kok ini penyakit ini penyakitnya ini. Tapi kadang kita itu kendalanya satu, nggak ada solusi, nggak tahu gitu loh. Ini saya harus pakai apa gitu loh. Kadang bahkan kita hanya ya udahlah di pupuk kimia ataupun apa, itu aja malah nggak menyelesaikan masalah gitu loh. Karena itu memang untuk kimia itu kalau kelebihan dosis saja tanaman mati, kosong. Itu akan kosong. Iya, kalau ini mau kelebihan dosis nggak masalah ya. Berapapun nggak masalah ya. Berapapun nggak masalah. Ini kalau yang royal ini ya mungkin segini untuk tapi ya resikonya bongsor ya. Kepengen bongsor pakai ini. Jadi small menjadi XL itu ya. Oke. Kemudian ini kawan, ini hanya ini misalkan digabung jadi satu misalkan ya, ini digabung jadi satu sama ini, kemudian kita semprotkan pun misalkan untuk pemeliharaan nggak jadi soal ya. Kalau memang sebaiknya sih kalau ini sama ini disiramkan. Yang ini ya, disiramkan. Kalau yang ini disemprotkan khusus ini ya. Kalau ini disiramkan mau dikena batangnya nggak masalah. Ini kena batangnya kan nggak masalah ya. Karena kenapa kalau disemprotkan ini agak kasar Mas. Jadi ketika disemprotkan ini akan begel. Iya, mampet ya. Paling aman disiram. Oke teman-teman, ini solusi bagi kita semua ya. Kalau misalkan ada yang berminat, monggo nanti komen di kolom komentar, nanti kita tanggapi, nanti nomornya kita sampaikan ya. Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan.
Besok mungkin akan kita lanjutkan lagi bincang-bincang dengan Koan. Saya juga penasaran teman-teman ya. Karena apa? Karena bonsai itu selain kita mengetahui triknya, membuat perantingan dan sebagainya, tapi yang utama adalah ilmu botani. Ya kok ya. Nah, kita akan tetap channel ini akan memberikan kita informasi tentang bagaimana tips-tips untuk ilmu botaninya ya. Jadi biar seimbang. Jadi dasarnya adalah botani, kemudian akhirnya kita trik-trik untuk pecah batang dan sebagainya. Lah itu baru nomor keduanya. Oke teman-teman, demikian dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa subscribe dan juga bunyikan lonceng pemberitahuannya, kluntang lunting ya, supaya dapat pemberitahuan dari kami untuk video-video yang menarik tentunya. Terima kasih Koan ya. Sampai ketemu di channel, tentunya channel Dunia Hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.